Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang risiko dalam ruqyah bagi peruqyah. Sekarang kita akan membahas risiko yang dihadapi pasien dalam ruqyah. Dalam proses ruqyah, pasien juga mengalami beberapa risiko yang perlu dipahami dan diantisipasi. Yang pertama adalah risiko fisik. Risiko fisik yang mungkin dialami pasien saat ruqyah ada 3. Reaksi fisik dari gangguan jin, kelelahan fisik, dan cedera fisik. Apabila ada jin di badan pasien, saat dibacakan ruqyah, dia akan bereaksi dan bermanifestasi pada diri pasien yang ada di hadapan peruqyah. Reaksi umum adanya jin di badan adalah ketika di ruqyah, pasien akan merasakan berat di kepala, di tengkuk, dan di pundak. Nah, ini yang paling sering biasanya. Pasien akan merasa sesak nafas, jantungnya berdebar kencang. Rasanya sangat gelisah dan tidak tahan mendengarkan ruqyah. Rasanya ingin berontak dan menjerit. Kemudian, pasien akan merasa merinding, kaki tangannya menjadi dingin. Kedutan otot yang berpindah-pindah, di perut misalnya, di perut, pindah ke dada, pindah ke tangan, pindah ke wajah, pindah ke punggung, berpindah-pindah, seperti berputar-putar random. Kemudian adanya pergerakan tangan atau kaki tanpa sadar ya, involunteer. Misalnya waktu di ruqyah, dia jadi gerak sendiri. Misalnya tangannya di bawah nih gerak-gerak gini. Atau badannya maju, mundur, ini. Nah, itu tanda adanya jin di badan ketika dibacakan ruqyah ya. Bila jin bersarang di lambung, pasien akan merasakan perutnya seperti bergejolak, seperti melilit-lilit, seperti bergejolak ya, saat dibacakan ruqyah. Sakit sekali. Rasanya seperti mules atau seperti ditusuk-tusuk, seperti kram gitu ya, spasme. Sampai ada yang merasa ingin buang air besar. Ada juga yang menjerit kesakitan, karena sakit sekali memang di sini. Kemudian bila jin bersarang di rahim, biasanya pasien akan merasakan nyilu ya di perut bagian bawah, di bawah pusar biasanya. Nah itu. Pasien-pasien yang ada gangguan, misalnya perdarahan di luar haid, ya, darah istihadhah itu. Kemudian pasien yang keluhannya sudah menikah lama tapi belum punya anak. Kalau memang ada jin yang bersarang di rahimnya, nah ketika dibacaan ruqyah dia akan merasakan seperti tadi. Kemudian bila ruqyah dilanjutkan, maka jin yang ada di badan pasien punya 2 pilihan, keluar atau coba bertahan. Bila jin keluar, pasien akan mengalami berbagai reaksi pengeluaran, misalnya batuk, sendawa, muntah, buang angin, buang air. Apabila jin telah keluar atau meninggalkan tubuh pasien, maka pasien akan merasakan badannya jadi lebih enteng. Udah ringan katanya. Tadinya berat, waktu dibacakan berat, sininya berat, tengkuknya berat, pundaknya berat. Setelah dia muntah atau setelah dia sendawa-sendawa, badannya terasa ringan, terasa enteng. Atau kepalanya udah ringan katanya. Tadinya berat sekali waktu dibacakan ruqyah. Setelah dia muntah, kepalanya jadi enteng. Nah, itu tanda jin sudah keluar dari badannya. Kemudian pandangan jadi lebih terang, lebih segar, lebih terang katanya. Tidak berkabut lagi. Ya, atau sendu, ya, tidak sendu lagi maksudnya. Selama ini rasanya pandangan saya tuh gelap katanya, bawaannya itu sendu kayak mau ngantuk gitu. Kayak orang bangun tidur tuh kan agak-agak remang. Nah, setelah jinnya keluar itu pandangan jadi segar, jadi terang. Dan pikiran terasa plong. Hilang gelisah, hilang cemas dan amarahnya yang selama ini dia rasakan sebelum ruqyah itu. Apabila jin coba untuk bertahan di badan pasien karena alasan tertentu, mereka akan coba mengambil alih kesadaran pasien untuk mengendalikannya. Nah, inilah yang kita namakan kesurupan ya. Tanda awal pasien akan kesurupan biasanya berupa kepala semakin berat. Jadi, waktu pasien duduk lalu dibacakan ruqyah, awalnya kan dia biasa saja. Ketika dibacakan ruqyah,
kepalanya mulai berat, terasa berat, semakin berat, kemudian pandangan itu jadi hitam, jadi mulai gelap, pandangan mulai gelap, atau melihat cahaya putih ya, kepalanya berat, dia mulai memejamkan mata, terus seperti ada cahaya putih, makin lama makin dekat, atau cahaya ungu, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nah, itu tanda awal pasien mau kesurupan. Kemudian tanda lainnya adalah kepala atau badan terasa mengembang. Waktu dibacakan ruqyah itu, awalnya terasa berat di kepala atau di pundak misalkan, atau perutnya sakit waktu awal dibacakan ruqyah. Lalu lama-lama kepalanya rasa mengembang, atau badan tuh kayak membesar. Nah, itu tanda awal pasien mau kesurupan biasanya. Oke. Kesurupan terjadi bila jin berhasil mengakses dan menguasai korteks cerebri ya, bagian terluar dari otak itu, yang mengatur sensasi, sensorik, kemudian motorik, koordinasi, dan batang otak yang mengatur kesadaran dan kewaspadaan ya. Jadi kalau jin sudah berhasil mengakses otak dan batang otak itu, dia bisa menguasai orang itu, sehingga pasien kesurupan. Nah, kesurupan ini ada dua keadaan ya, kesurupan total dan kesurupan parsial. Kesurupan total tuh di mana kesadaran pasien hilang secara total. Sedangkan kesurupan parsial, pasiennya setengah sadar. Ya, kalau pasien kesurupan total, dia kehilangan kesadaran total. Tidak ingat biasanya dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Dia tidak bisa mengontrol aktivitas motoriknya maupun kemampuan sensoriknya. Ngeblank. Dia total dikuasai. Sedangkan kesurupan parsial, pasiennya itu setengah sadar. Pasien masih memiliki kemampuan sensoriknya, dia masih bisa merasakan ya, sehingga masih bisa mendengar suara peruqyah, bisa melihat peruqyah, dan merasakan lingkungan sekitar. Dan masih punya sebagian kontrol pada kemampuan motoriknya, sehingga pasien masih bisa mengambil tisu. Jadi dia lagi kesurupan, pas dia mau muntah dia ambil tisu. Tisunya kan agak jauh misalnya, bergeser waktu dia meronta tuh, dia ambil tisu. Atau dia betulkan nikopnya, tadinya melorot-lorot atau ketarik ke atas, dia betulkan. Tapi dia masih kesurupan ya. Betulkan bajunya mungkin. Kemudian ngambil mendekatkan kantong plastik muntahnya, benda yang ada di sekitarnya itu. Dan juga masih mampu menahan tangannya dari memukul peruqyah. Namun, jin bisa atau masih memegang kendali penuh terhadap bahasa, postur, gestur, dan manifestasi lain yang menunjukkan karakter jin yang merasukinya. Misalnya, bila jin yang merasukinya itu jin perempuan, maka pasien jadi seperti perempuan. Perilakunya, gerakan tubuhnya itu kayak perempuan. Suaranya, gaya bahasanya kayak perempuan. Nah, itu yang di bagian itu tuh masih dalam penguasaan jinnya. Kalau jinnya wujud binatang, seperti harimau misalnya, pasien berlaku seperti harimau. Tadinya dia duduk begini, terus dia begini, tangannya begini di lantai, menggeram gitu. Karakter jinnya itu muncul. Dan apa saja sesuai dengan jin yang merasukinya. Nah, itulah tadi reaksi fisik yang akan dialami pasien bila ada jin di badannya. Lalu bagaimana dengan sihir? Reaksi yang akan dialami pasien bila di badannya ada sihir adalah panas di seluruh tubuh. Nah, ini tolong diingat ya. Ini tanda adanya sihir yang sangat khas ketika dibacakan ayat-ayat sihir terutama. Seluruh badannya akan terasa panas. Ini biasanya pada kasus sihir yang bertujuan untuk mencelakai. Panas sekali. Sampai-sampai pasien itu berkeringat. Padahal ruangannya dingin, ruangan ber-AC. Sihir yang tujuannya menghalangi seseorang dari menikah, membuat dia susah jodoh, biasanya akan terasa panas di wajah saat dibacakan ruqyah. Hanya di wajah saja. Pasien itu misalnya usianya sudah 37-38 ya, belum nikah, perempuan ya. Terus dia punya riwayat begini, katanya, "Dok, saya tuh kadang kalau ketemu teman, katanya dia bilang gini, kamu nih kadang kelihatan kayak nenek-nenek, kadang wajah kamu sendiri kayak berubah-ubah gitu. Sama kalau ada teman laki-lakinya atau misalkan
orang yang pernah dekat dengan dia, kemudian tidak jadi menikah, entah kapan berkomunikasi lagi, lalu orang itu bilang, saya kadang ngeliat kamu tuh kayak orang tua, kayak nenek-nenek gitu, kayak udah tua gitu. Kadang-kadang cantik, aslinya orangnya cantik, bagus gitu. Nah itu waktu dibacaan ruqyah, itu kan biasanya kalau sihirnya itu tujuannya untuk menghalangi menikah. Jadi jinnya yang dikirim, jin yang ada di badannya itu membuat apa ya, kita sebut semacam ilusi gitu ya. Membuat ilusi pandangan orang lain kepada dia itu seperti seolah-olah seperti orang tua. Jadi seperti melihat orang tua kan, jadi nggak mau, jelek gitu. Nah itu waktu dibaca ruqyah itu biasanya mukanya panas. Kemudian pada kasus susuk mistik juga akan ada reaksi panas di wajah. Misalnya dulu dia pernah pasien ini pernah memasang susuk di wajahnya untuk pemikat, pasang sini misalkan, di sini, di sini, di sini. Nah ini kasus susuk mistik nih, saat dibacakan ruqyah dia akan merasakan panas di seluruh area wajahnya sampai memerah biasanya. Saya pernah beberapa kali nih meruqyah pasien yang pasang susuk tuh merah mukanya, merah kayak orang habis jemuran kena matahari, atau merah mukanya, merah. Aslinya kan putih dia, apalagi dia pakai bedak. Pas dibaca ruqyah tuh merah mukanya. Panas dok, kan? Panas, panas. Dok, panas dok gitu. Di wajahnya, panas. Gatal juga. Kalau yang susuk mistik. Reaksi yang tidak khas dari adanya sihir adalah menangis saat mendengar ruqyah tanpa sebab, ya, menangis tanpa sebab, bukan karena ingat dosa, bukan karena ingat kesalahan, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena mengerti arti ayat-ayat yang dibacakan peruqyah. Nah, jadi saat ditanya, kenapa ibu menangis atau kenapa Anda menangis? Pasien akan menjawab, saya pun tidak tahu katanya. Entah kenapa saya dengerin ini sedih katanya. Lalu air matanya keluar, tidak bisa ditahan, berair gitu. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ini tanda sihir ya, menangis pada saat diruqyah. Menangis saat diruqyah. Ada juga pasien yang menangis waktu diruqyah itu, saya tanya, kenapa menangis bu? Saya tuh ingat dosa-dosa saya dok, banyak. Katanya saya marahin suami, saya marahin anak katanya. Jadi dia sedih. Nah itu bukan itu ya. Menangis tanpa sebab saat diruqyah. Tanda ini tidak khas ya. Tanda menangis saat diruqyah, terutama dibacakan ayat sihir itu tidak khas untuk sihir. Karena ini dapat juga terjadi pada kasus selain sihir. Misalnya kasus khodam turunan. Khodam turunan ya. Saat dibacakan ayat pemutus ikatan perjanjian, biasanya pasien menangis. Tapi ada yang berbeda dengan kasus sihir. Biasanya pasien bisa mengungkapkan bahwa dia merasa seolah-olah akan berpisah. Kesedihan seolah-olah akan berpisah dengan seseorang. Itu yang biasanya dirasakan. Tapi dia tidak tahu mengapa dia merasa begitu gitu. Kayak mau kehilangan seseorang gitu. Sedihnya itu seperti itu. Nah, maka peruqyah yang tidak ngerti atau kurang pengalaman akan tertipu. Setiap pasien yang menangis saat diruqyah dikatakannya ada jin nasab, ada jin jatuh cinta, ya. Padahal itu tidak khas. Makanya perlu ditanya detail. Kenapa kalau pasien keluar air mata pas dibaca ruqyah itu tanya, kenapa menangis? Kalau katanya saya sedih, eh, kayak mau, apakah seperti perasaan mau berpisah dengan seseorang? Kalau kata dia, Enggak, saya enggak tahu, pokoknya sedih." Nah, itu mungkin sihir, didukung dengan tanda dan gejala yang lain yang kita dapatkan sebelum proses ruqyah. Kan kita wawancara pasiennya kan sebelumnya tuh. Jadi diskusi dari, kalau di dalam kedokteran itu namanya anamnesis, ditanya keluhan-keluhan pasien. Jadi dari keluhannya itu kan kita punya kesimpulan awal, ini kasusnya ini ngarah kemana nih gitu. Ke sihir, atau ada kasusnya khodam turunan, ataukah ini ain, ataukah penyakit medis biasa, atau kombinasi satu atau dua atau tiga dari itu gitu. Nah, nanti akan diperkuat ketika kita eh, ketika pasien bereaksi pada saat diruqyah ya. Nah, di situ. Jadi kasus sihir yang reaksi fisik yang akan dialami pasien yang kena sihir itu ada dua. Yang pertama, ketika dibacakan ruqyah akan terasa panas di seluruh badan. Yang kedua,
menangis tanpa sebab. Ya, itu tolong diingat. Baik. Kemudian resiko fisik bagi pasien selanjutnya adalah kelelahan fisik. Kelelahan fisik. Ruqyah yang berlangsung lama bisa menyebabkan pasien merasa lelah atau kehabisan energi setelah sesi ruqyah selesai. Bila pasiennya muntah-muntah sepanjang ruqyah, menangis, dan berteriak, apalagi kalau pasiennya kesurupan. Ya, situasi kesurupan itu sangat menguras tenaga pasien, terutama jin-jin yang agresif atau jin dari kalangan yang wujud binatang ya. Semakin lama pasien kesurupan, semakin terkuras energinya. Nah, itu jadi resiko kelelahan fisik. Yang terakhir adalah resiko cedera fisik. Dalam beberapa kasus kesurupan, pasien bisa melukai dirinya sendiri tanpa dia sadari, terutama yang mengalami kesurupan total ya. Tidak sadar penuh, ngeblank. Cedera bisa terjadi akibat benturan misalnya, jatuh atau perilaku yang tidak terkontrol seperti meninju dinding, menggigit lidah, atau mencekik diri sendiri. Nanti kalau sedang meruqyah pasien tuh mungkin akan ketemu yang seperti itu. Saya udah beberapa kali. Waktu itu pernah saya meruqyah perempuan umur 21 tahun. Waktu saya baca ruqyah dia kayak harimau dia kesurupan kayak harimau gitu. Terus mau ngelawan saya, dia pakai cincin di tangannya, terus dia tinju lantai. Ditinju. Brak. Setelah sadar, dia kesakitan. Tangannya sakit katanya. Ya, kamu ninju lantai tadi kata abangnya. Masya Allah. Nah, itu. Oke. Selanjutnya adalah risiko psikologis. Oke, menjalani ruqyah dapat memberikan risiko psikologis bagi beberapa pasien ya. Yang terutama pasien yang mengalami kerasukan atau gangguan jin selama ruqyah itu bisa menimbulkan trauma psikologis. Terutama jika mereka mengalami ketakutan atau ketidaknyamanan dalam proses ruqyah tersebut. Pasien mungkin tidak bisa mengendalikan diri ya, yang bisa berdampak pada mental mereka di kemudian hari. Namun ini tidak banyak ya, tidak banyak yang begini. Kemudian pasien juga bisa merasa tertekan secara emosional karena menghadapi kenyataan bahwa mereka diganggu oleh jin atau terkena sihir. Ketidakpastian tentang kesembuhan dan ketakutan akan gangguan yang berkelanjutan itu bisa menambah beban psikologis sebagian pasien. Selama ruqyah, pasien juga bisa mengalami kecemasan, terutama jika manifestasi gangguan jin itu muncul secara tiba-tiba. Pasien mungkin merasa panik ketika tubuhnya bereaksi terhadap bacaan Al-Quran. Waktu di ruqyah, pasien itu ada yang diam saja dan ada yang heboh. Ada tipe pasien yang kalau sedang dibaca ruqyah itu dia nyerocos, terus ngomong, terus waktu dibaca ruqyah, pundaknya berat dan lengannya jadi kebas, lalu dia langsung bicara, dok, saya lagi baca nih. Kan pasiennya di depan duduk, saya baca ruqyah, tiba-tiba pundaknya jadi berat, terus tangannya kebas. Nah, pas saya lagi baca dia bilang ini, dok, tangan saya kebas. Tangan saya kebas, tolong dok, bahu saya jadi berat. Berat banget ya Allah, tolong dok, gimana ini dok? Kayak gitu. Takut. Tapi ini enggak banyak sih, tapi ada gitu. Kebanyakan pasien tuh waktu di ruqyah dia diam aja. Misalnya kepalanya berat tuh dia diam aja, dia diam. Kalau saya tanya baru dia ngomong, baru dia jawab. Kalau pasien kayak gini kan saya jadi berhenti jadinya. Berhenti saya baca ayat. Saya lagi baca ayat, dia ngeluh kayak gitu, jadi saya berhenti kan. Saya bilang, ya ini kan saya lagi obati, ini lagi proses kan, jangan panik saya bilang. Sambil doa aja di dalam hati, minta kesembuhan kepada Allah, bukan banyak bicara. Nah itulah karena panik, karena cemas, karena takut. Takut pasien kan mungkin sebelumnya dia belum pernah punya pengalaman seperti ini. Dia belum pernah mengalami yang seperti itu di badannya. Nah, jadi ini adalah risiko psikologis ya bagi pasien yang diruqyah. Awalnya dia biasa saja, tidak ada rasa apa-apa.
Dia duduk di depan peruqyah, lalu ketika dibaca ruqyah dia ngalamin tadi itu kalau ada jin di badannya kan, ngalamin perutnya mulus kayak diulek-ulek, punggungnya berat atau mukanya panas, nah itu bikin dia panik, bikin dia takut. Terus belum lagi was-was yang dibisikkan oleh jin, gimana nih, gimana kalau kamu kesurupan, gimana nanti kalau kamu muntah banyak, gimana nanti kalau kamu pingsan, gimana nanti kalau kamu mati, di ruqyah mati gitu kan. Gimana nanti kalau di ruqyah kamu ndak sembuh. Nah, jadi ndak ada kepastian. Apalagi kalau peruqyah syariah itu kan kita ndak pernah menjanjikan kesembuhan kepada pasien. Dijamin ini tenang, saya jamin 100% sembuh. Kalau berobat dengan saya itu ndak ada. Peruqyah syariah itu ndak pernah kayak gitu. Kesembuhan itu dari Allah. Kita tuh biasanya lebih mengedepankan tawadu, kan? Dok, bisa ndak nih dokter menyembuhkan saya? Biasanya saya jawab gini, saya ndak bisa menyembuhkan, Bu. Yang menyembuhkan Allah. Saya akan coba semaksimal mungkin dengan kemampuan saya. Gitu. Kalau Allah takdirkan sembuh ya sembuh. Kalau tidak ya belum gitu. Kalau pasiennya ilmu agamanya cukup, dia ngerti tawakal itu apa, dia tahu tentang tauhid, ya itu ndak masalah. Kalau pasien yang ilmu agamanya kurang, dia pikir peruqyah itu yang menyembuhkan dia, atau dokter ini yang menyembuhkan sakitnya gitu. Nah, itu kalau yang kayak gitu tuh susah. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Khawatir saat diruqyah itu wajar karena namanya pasien itu kan orang awam. Dia nggak tahu. Makanya biasanya pasien itu kan nanya, "Dok, kalau saya diruqyah nanti saya gimana?" katanya. Maksudnya apa yang akan saya alami? Nah, ini makanya saya jelaskan di video ini. Resiko yang ada pada yang ada pada pasien saat diruqyah itu apa aja ya. Tadi udah kan di awal resiko yang sifatnya fisik, reaksi fisik. Kalau ada jin di badan tuh apa aja yang akan dirasakan. Kalau ada sihir di badan apa aja yang dirasakan. Nah, ini aspek psikologisnya. Ada juga pasien yang takut diruqyah. Takut. Dia merasakan gangguan jin. Dia merasa dia punya atau ada tanda-tanda gangguan jin. Tapi dia tidak mau diruqyah. Takut kesurupan katanya. Dikiranya ruqyah itu pasti kesurupan. Atau ruqyah itu tujuannya untuk membuat orang jadi kesurupan ya. Padahal bukan begitu. Oke, selanjutnya adalah risiko spiritual. Pasien mungkin merasakan efek positif sementara setelah ruqyah, namun ada risiko gangguan jin atau sihir kembali jika pasien tidak menjaga ibadah dan keimanan setelah sesi ruqyah. Jika pasien tidak melanjutkan dengan amalan-amalan perlindungan yang dianjurkan, seperti zikir harian, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, kemudian membaca Al-Quran, jin atau tukang sihir bisa mencoba mengganggu atau menyerangnya kembali. Biasanya tuh pasien gini, "Dok, ini habis diruqyah, kalau jinnya udah keluar, dia bisa balik lagi nggak?" Kalau tanyanya kayak gitu ya jawabannya ya bisa-bisa aja kan. Mungkin nggak dia balik lagi, mungkin-mungkin aja. Tergantung apa sebab dia masuk, apa sebab dia mengganggu. Gitu. Kalau sihir, misalnya orang kirim sihir itu kan kemungkinannya itu karena antara tiga. Yang pertama karena hasad, yang kedua karena dendam, yang ketiga karena syahwat. Misalnya karena dendam misalkan. Orang kalau dendam dan dendamnya itu masih ada ketika orang itu diruqyah, lalu dengan izin Allah sihirnya batal, orang itu sembuh, lalu yang dendam ini ya mungkin kan dia mengulang, dia membuat sihir baru, dia perbaharui sihirnya, kan mungkin-mungkin aja gitu. Makanya setelah ruqyah itu penting untuk mengerjakan amalan-amalan yang disarankan atau disuruh oleh peruqyah ya, terutama zikir itu. Beberapa pasien mungkin merasa kecewa atau kehilangan harapan jika mereka tidak sembuh sepenuhnya setelah ruqyah. Ada juga tuh pasien yang dengan kasus yang berat, kasus yang sudah lama tuh. Ya namanya pasien kan dia berharap sekali ruqyah itu langsung beres, sekali ruqyah langsung sembuh total. Ada sih yang begitu ada dia dengan izin Allah tentunya. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Namanya sakit udah lama kan, sudah lama, sudah bertahun-tahun sakitnya. Gangguannya itu sudah bertahun-tahun. Jinnya itu mungkin sudah punya sarang di badannya. Ya mungkin tidak mudah, maksudnya mungkin tidak sekali ruqyah langsung beres gitu. Ya, perlu waktu. Sebagaimana tukang sihir mengerjakan sihir itu kan berulang-ulang. Ada tukang sihir tuh yang dia ngerjakan sihir dikirim sekali jalan.
Habis itu dia udah tinggal pantau. Ada yang setiap minggu misalkan dibikin ritual, diperkuat lagi gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk. Nah, pasien tuh kan nggak ngerti yang hal-hal kayak gini. Dia taunya dia sakit, dia ada gangguan, datang ke perukia dengan harapan di rukia sekali rukia langsung sembuh. Ya sama sih, perukia juga berharap seperti itu. Mudah-mudahan sekali rukia ini, satu sesi ini nih langsung sembuh gitu. Tapi ya semuanya dengan izin Allah. Nah, keraguan seperti ini bisa menggoyahkan iman pasien ya, terutama jika mereka tidak memahami bahwa kesembuhan adalah kehendak Allah, atas izin Allah. Ruqyah ini adalah sarana ya, wasilah untuk menggapai kesembuhan. Nah, itu risiko yang dimiliki oleh pasien. Kemudian risiko medis. Nah, pasien yang diruqyah itu juga ada risiko medisnya. Maksudnya pasien yang berisiko mengalami keterlambatan penanganan medis. Ada resiko. Jadi pasien yang diruqyah atau pasien yang minta diruqyah itu, dia punya resiko medis. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin memiliki kondisi medis, sebenarnya penyakit medis, yang tentunya harusnya ditangani secara medis, bukan ruqyah. Jika fokus terlalu besar pada ruqyah dan mengabaikan tanda-tanda medis yang serius, ini bisa memperburuk kondisi kesehatan fisik pasien atau kesehatan mentalnya. Intinya kalau sebenarnya pasien itu ya, yang mendasari gangguannya adalah penyakit medis, entah itu penyakit fisik ataupun penyakit mental. Kalau dia pergi ruqyah dan dia mengabaikan medis, nah itu dia beresiko medis itu maksudnya. Misalnya gangguan seperti skizofrenia, gangguan mental skizofrenia, itu kan sudah medis gitu, karena ada kriteria medis yang terpenuhi. Jadi itu medis gitu, atau pasien epilepsi misalkan, pasien stroke, pasien serangan jantung. Kalau dia terlalu percaya bahwa saya ini dibikin orang nih, saya ini kena gangguan jin. Atau kalau dia datang ke peruqyah yang tidak berkompeten di bidang medis, sehingga diagnosisnya itu melulu gangguan gaib gitu. Nah, itu jadi resikonya secara medis. Resiko secara medisnya itu maksudnya adalah akan mendelay, akan membuat keterlambatan penanganan gitu. Ya, memang pada prinsipnya kita sebagai Muslim, ketika kita memandang suatu pengobatan atau kalau kita mau men-treatment diri kita sendiri, kita kan memakai dua, secara medis, ini kan duniawi nih, kemudian secara ruhaniyah atau secara syar'i itu ya dengan ruqyah syariah. Jadi pasien tuh pengen jalan dua-duanya. Nah, ada sebagian pasien yang terlalu apa ya istilahnya tuh gulu gitu, terlalu berlebihan. Dia itu pokoknya apa-apa diruqyah, mengenyampingkan medis sama sekali. Atau dia bertemu dengan peruqyah yang modelnya seperti itu juga gitu. Jadi menolak total tentang medis, semuanya dikaitkan dengan sihir, semuanya dikaitkan dengan gangguan jin. Semuanya itu ain, nah kayak gitu. Jadi resikonya untuk pasien adalah dia akan mengalami keterlambatan penanganan medis. Jadi penyakitnya itu makin memburuk. Nah, kayak gitu ya. Kemudian resiko selanjutnya adalah resiko sosial. Stigma sosial. Pasien yang menjalani ruqyah mungkin mengalami stigma atau penilaian negatif dari masyarakat. Orang lain mungkin menganggap mereka lemah iman, kurang iman, atau terpengaruh sihir dan jin. Gara-gara lemah iman, banyak dosa, katanya banyak. Ini gara-gara kamu banyak maksiat nih. Itu dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka. Ini ada beberapa kali nih saya temukan pasien kena stigma oleh keluarganya sendiri. Kamu ini lemah iman katanya. Tidak bisa berdoa sendiri. Nanti tidak masuk surga dan seterusnya. Kemudian kehilangan kepercayaan diri. Jika pasien merasa bahwa gangguan yang mereka alami adalah tanda kelemahan spiritual atau emosional, mereka bisa kehilangan kepercayaan diri, terutama jika orang di sekitar mereka memperkuat pandangan tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan perasaan rendah diri. Lama-lama bisa depresi. Kan? Ya ini berangkat dari kesalahpahaman ya, salah dalam pemahaman. Dikiranya kalau dia kena gangguan jin itu, atau kalau dia kena sihir itu, berarti dia lemah iman gitu.
berarti karena dia banyak maksiat. Ya betul, itu adalah faktor-faktornya. Betul, memang betul. Tapi bukan itu yang secara absolut menjadi sebab Anda terkena sihir atau Anda terkena gangguan jin. Tidak bisa pukul rata. Dan karena faktanya juga memang bukan seperti itu. Ada, saya pernah dengar ada oknum peruqyah mengatakan gini, itu orang yang diruqyah tidak sembuh-sembuh itu banyak dosa. Itu karena dia lemah iman. Betul memang, lemah iman, banyak maksiat, kurang berzikir, kezaliman, itu faktor yang membuat kita atau membuat orang itu terkena gangguan. Betul, tapi bukan absolut karena itu. Karena sihir misalkan atau gangguan jin itu bisa mengenai orang yang rajin beribadah, bahkan mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi itu terkena sihir, Nabi sakit 1 bulan. Jadi sihir, gangguan jin, terkena ain itu karena takdir Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, itu. Oke, risiko selanjutnya adalah risiko emosional dari harapan yang berlebihan. Harapan yang tidak realistis. Kadang pasien atau keluarganya itu memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap ruqyah sebagai suatu solusi instan untuk semua masalah spiritual atau fisik. Nah, ketika hasil yang diharapkan ini tidak segera muncul, tidak langsung sembuh misalkan, pasien bisa merasa kecewa atau frustasi yang berpotensi menurunkan semangat mereka dalam beribadah atau mencari solusi yang lebih lanjut. Kemudian jadi ketergantungan pada peruqyah. Ketergantungan pada ruqyah ya. Pasien bisa menjadi terlalu bergantung pada ruqyah sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kesembuhan tanpa memperbaiki ibadah, memperbaiki kehidupan spiritualnya atau mencari solusi medis jika diperlukan. Nah, itu seperti tadi yang saya jelaskan. Terlalu ekstrim. Gulu, apa-apa ruqyah gitu. Padahal belum tentu ruqyah itu solusinya gitu ya. Yang terakhir, resiko yang terakhir bagi pasien adalah resiko dari praktik ruqyah yang tidak islami. Tertipu oleh praktisi yang tidak syar'i. Ada resiko pasien bertemu dengan peruqyah yang tidak syar'i, yaitu ruqyahnya bercampur dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tetapi dibalut dengan atribut Islam. Pakaiannya Islam, tampilannya Islam, tapi ada campuran dengan klinik, ada campuran dengan amal-amal yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi. Maksudnya amalan dalam aspek ibadah ya, amalan dalam aspek ibadah. Misalkan kamu amalkan ini nanti akan begini, misalnya zikir tertentu atau salawat tertentu gitu. Konsep bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, itu maksudnya dalam ibadah ya, dalam ibadah. Nah, kemudian berisiko terlibat dalam praktik syirik. Nah, dalam beberapa kasus jika peruqyah menggunakan praktik-praktik yang mengandung syirik, seperti menggunakan benda-benda bertuah, jimat-jimat, mantra-mantra di luar Al-Quran, pasien jadinya bisa terlibat dalam syirik, perbuatan syirik, dosa besar, yang malah akan memperburuk keadaan spiritualnya. Nah, demikian risiko-risiko yang mungkin dialami oleh pasien dalam ruqyah. Semoga bisa menambah wawasan atau memperbaiki kesalahan dalam pemahaman kita selama ini ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menjadi member channel ini. Karena dengan menjadi member berarti Anda sudah mensupport saya secara langsung. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah dan menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti ya. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.